Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Tegal Politeknik Kesehatan Semarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan nikmat sehat sehingga bersama-sama kita bisa menyimak video pembelajaran keperawatan medikal bedah 2. Materinya adalah perawatan pasien stroke video yang keempat. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berdoa dulu ya sebelum menyimak. Baik, kita mulai ya. Untuk melanjutkan pengkajian pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang selanjutnya yaitu EKG. EKG ini untuk menilai kondisi jantung pasien. Apakah pasien mengalami penyakit jantung, mengalami aritmia. Kalau pasien mengalami aritmia, biasanya atrial fibrilasi, maka harus segera diperbaiki. Kemudian, bila memerlukan tes fungsi lumbal, maka segera lakukan tes fungsi lumbal untuk mengetahui adanya perdarahan subarachnoid dan infeksi meningovaskular. Kemudian kita bisa melakukan ronsen torak untuk melihat apakah adanya pneumonia ya. Kemudian kita lakukan lab ya, lab lengkap kimia darah, fungsi ginjal, soal hematologi, glukosa darah, analisa urin, analisa gas darah dan elektrolit. Kita periksa ya. Nah, diagnosa keperawatan pada pasien stroke ini berdasarkan sistem yang terkena ya. Risiko perfusi cerebral tidak efektif ini diagnosa keperawatan berdasarkan STKI. Tetapi kalau di Nanda itu ada yang namanya perfusi cerebral tidak efektif ya. Terserah kita mau memakai yang mana ya. Kemudian untuk sistem airway, breathing dan sirkulasi kita bisa mengangkat diagnosa bersihan saluran nafas tidak efektif atau pola nafas tidak efektif ya. Kemudian termoregulasi ya, pada pasien stroke yang disertai adanya demam ya, kita ambil diagnosa termoregulasi. Kemudian sistem mobilitas ya, kita bisa ambil diagnosa terkait mobilitas atau ambil diagnosa psikososial atau ambil diagnosa di mana aktivitas sehari-harinya terganggu, misalnya gangguan bersihan diri atau gangguan berpakaian ya, seperti itu. Atau kita bisa mengambil diagnosa kepatuhan perawatan diri pasien ya. Nah, tata laksana dan intervensi keperawatan ya. Tujuan tata laksana secara komprehensif ini pertama adalah meminimalkan jumlah sel yang rusak melalui perbaikan jaringan penumbra dan mencegah perdarahan lebih lanjut. Ingat ya, jaringan penumbra itu apa? Jaringan penumbra itu jaringan sel otak yang berada di sekitar jaringan iskemik. Kemudian, mencegah secara dini komplikasi neurologik maupun komplikasi medis. Yang selanjutnya, mempercepat perbaikan fungsi neurologi secara keseluruhan. Dan juga tujuan tata laksana adalah mencegah stroke berulang, serta mengoptimalkan kualitas hidup pasien. Tata laksana dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama stadium hiperakut, yang kedua stadium akut, dan yang ketiga stadium subakut. Stadium hiperakut ini menangani kegawatannya, ya, dilakukan di IGD berfokus pada resusitasi cerebrokardiopulmonal, ya, untuk mencegah perluasan kerusakan jaringan otak. Ya. Pasien diberikan oksigen 2 liter per menit dan cairan kristaloid, kemudian hindari cairan dekstrosa atau salin dalam H2O. Ya. Kemudian di sini dilakukan screening lengkap, ya, lab diagnostik lengkap. Kemudian upayakan pasien dan keluarga dalam kondisi tenang. Nah, stadium akut ini dilakukan di ruang perawatan. Ini melakukan penanganan faktor penyulit dan etiologinya. Di stadium akut ini sudah mulai melakukan terapi fisik untuk pemenuhan ADL pasien. Dan juga mulai dilakukan edukasi kepada keluarga pasien terkait dampak stroke dan cara perawatan. Stadium subakut ini melanjutkan terapi sesuai kondisi sebelumnya. Biasanya stadium subakut ini pasien sudah sadar penuh ya atau sudah ada perbaikan. Dan di sini difokuskan pada penata laksanaan komplikasi.
Rehabilitasi dilakukan sesuai dengan kemampuan pasien dan kebutuhan pasien. Dan kemudian dilakukan pencegahan sekunder dan edukasi keluarga terkait discharge planning. Kita ke stabilisasi jalan nafas dan oksigenasi. Pertama, kita harus melakukan monitoring status neurologis dan tanda vital pasien. Ya. Kalau ada penurunan tanda vital, kita segera laporkan ke dokter dan kita koordinasikan penanganannya. Kemudian kita berikan oksigen bila saturasi oksigen kurang dari 95%. Bila tidak hipoksia, maka tidak memerlukan terapi oksigen. Pada pasien-pasien yang tidak sadar, kita bisa melakukan patensi jalan nafas ya dengan memberikan orofaring tube ya. Atau kalau perlu kita koordinasikan untuk pemasangan ETT atau LMA bila sudah diketahui AGD-nya. Bila hipoksia, PO2 kurang dari 60 mmHg atau PCO2 lebih dari 50 mmHg. Atau pasien yang shock atau pasien yang berisiko terjadi aspirasi. ETT dipasang tidak lebih dari 2 minggu. Kalau pasien masih terpasang ETT, ya maka selanjutnya ETT dilepas dan diganti dengan tracheostomi. Intervensi selanjutnya adalah stabilisasi hemodinamik, ya. Pantau tekanan darah, pantau nadi. Kemudian kita berikan cairan kristaloid atau koloid intravena. Kita hindari pemberian cairan hipotonik ya, dan cairan dextrose. Kemudian kita pantau cairan dengan memasang CVC ya, 5-12 mmHg. Kemudian kita pantau terus tekanan darah dan pemantauan fungsi jantung dalam 24 jam awal setelah serangan. Bila ada aritmia, ada penyakit jantung kongestif, ya ada hipotensi, segera atasi. Ya. Dan bila ada hipovolemia, segera atasi dengan salin normal atau NaCl 0,9%. Nah, tidak perlu menurunkan tekanan darah dengan segera, ya, kecuali bila tekanan darah sistolik lebih dari 220 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari 120 mmHg atau MAP lebih dari sama dengan 130 mmHg. Atau pasien ada gagal jantung atau pasien ada gagal ginjal. Penurunan tekanan darah maksimal adalah 20%. Bisa kita menggunakan obat-obatan N-nitroprusid, alpha beta blocker, ACE inhibitor atau antagonis kalsium. Kemudian kalau pasien hipotensi ya, bila tekanan darah sistolik kurang dari 90 mmHg atau tekanan darah diastolik kurang dari 70 mmHg, maka kita bisa memberikan salin normal ya NaCl 0,9% 250 ml dalam 1 jam. Kemudian dilanjutkan pemeliharaan 500 ml dalam 4 jam dan 500 ml dalam 8 jam. Atau sampai normal ya. Bila tidak menolong, maka kita bisa berikan dopamin 2-20 mikrogram per kilogram berat badan per menit sampai tekanan darah sistolik mengalami perbaikan yaitu lebih dari 100 mmHg. Ya, intervensi selanjutnya adalah pengendalian peningkatan TIK atau tekanan intrakranial. Yang harus kita lakukan adalah monitoring perburukan gejala. Ya, GCS-nya dilihat. Kalau ada penurunan GCS, segera kita laporkan. Ketika ada tanda-tanda neurologis yang semakin memburuk, harus kita laporkan. Ya. Kemudian kita posisikan pasien kepala 30 derajat, kepala dan dada pada satu bidang. Kita hindari pemberian cairan glukosa atau cairan yang hipotonik. Untuk menurunkan edema ya, atau untuk mengurangi risiko edema, kita bisa berikan mannitol bolus IV ya. 0,25 sampai 0,5 gram per kilogram berat badan dimasukkan dalam waktu 30 menit ya. Diberikan tiap 4 sampai 6 jam ya. Bila dicurigai ribuan fenomena atau keadaan yang memburuk,
bisa diberikan 0,25 gram per kilogram berat badan per 30 menit ya. Tiap 6 jam selama 3-5 hari. Nah, dalam pemberian mannitol ini kita harus selalu melakukan monitoring osmolalitas ya. Targetnya osmolalitas ini kurang dari 310 milimol. Cek 2 kali dalam sehari selama pemberian mannitol. Bila diperlukan, pasien dapat diberikan furosemid 1 mg per kilogram berat badan atau larutan hipertonik NaCl 3%. Kejang ya, harus kita kendalikan. Monitor riwayat kejang. Apakah sebelumnya pasien sebelum dibawa ke rumah sakit ada kejang ataukah saat serangan pasien mengalami kejang? Bila kejang, maka kita berikan antikonvulsan berupa diazepam bolus IV 5-20 mg dengan kecepatan lambat ya, sekitar 3 menit. Kemudian diikuti phenytoin loading dose 15-20 mg per kilogram berat badan bolus dengan kecepatan 50 mg per menit ya. Ini yang memberikan resepnya dokter ya. Tetapi yang memberikan obatnya ke pasien adalah perawat. Jadi perawat harus pintar dalam membaca obat ya. Harus pintar dalam memahami indikasi obat dan harus pintar bagaimana memberikan obat, bagaimana menghitung kecepatan obat ya. Harus benar-benar paham. Kemudian bila terdapat kejang yang berulang, maka pasien harus dirawat di ICU. Tidak dianjurkan antikonvulsan profilaksis ya pada pasien stroke iskemik tanpa kejang. Jadi kalau pasien stroke iskemik tidak ada riwayat kejang, maka kita tidak perlu memberikan antikonvulsan pencegahan. Berbeda dengan stroke perdarahan. Kalau stroke perdarahan itu diberikan antikonvulsan profilaksis. Dapat diberikan selama 1 bulan, kemudian dosisnya diturunkan dan diberhentikan bila tidak ada kejang selama pengobatan stroke. Kemudian pengendalian suhu tubuh. Monitor suhu tubuh pasien tiap 4-6 jam. Bila demam, maka kita bisa memberikan antipiretik dan diatasi penyebabnya. Bisa diberikan acetaminophen 650 mg. Bila suhu lebih dari 38,5 derajat Celcius, ini menurut AHA atau ASA Guideline, atau 37,5 derajat Celcius, ini menurut ESO Guideline. Bila berisiko terjadi infeksi, maka kita bisa melakukan kultur dan memberikan antibiotik. Bila terdapat kateter ventrikuler, harus dilakukan analisa cairan cerebrospinal untuk deteksi adanya meningitis. Bila terdapat meningitis, maka kita bisa memulai terapi antibiotik untuk meningitis. Nah, terapi cairan. Terapi cairan ini untuk cairan rumatan kita memberikan cairan isotonis, tidak boleh hipotonis ya. Pilihannya adalah NaCl 0,9% atau ringar asetat untuk menjaga euvolemi. Kita jaga tekanan vena sentral dalam rentang 5-12 mm Hg. Kita monitoring kadar elektrolit dan koreksi elektrolit bila kurang. Waspada terjadi hipernatremi akibat terapi cairan ya. Kebutuhan cairan pasien kita hitung 30 ml per kilogram berat badan per hari. Kemudian lakukan balance cairan ya. Hitung tambahan kehilangan cairan 300 ml per derajat ya. Per derajat Celcius kenaikan pada pasien demam. Ingat ya, hindari pemberian cairan hipotonik atau mengandung glukosa. Kita akhiri video ke-4 ini dan kita lanjutkan video ke-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.